kelompok 4 yang memiliki pembahasan materi yaitu akuntansi penghimpunan dana. Di sini kami memiliki 3 anggota. Yang pertama saya sendiri yaitu Wahida Vindiani, NIM 12403193192. Yang kedua yaitu Salma Salsabila Firdausita, NIM 12403193176. Yang ketiga yaitu Wahyu Firmansyah, NIM 12403193208. Yang pertama yaitu ketentuan syariah. Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Ketiga jenis instrumen ini bisa disebut dengan istilah dana pihak ketiga atau DPK. Kendati menggunakan instrumen yang sama, mekanisme kerja masing-masing instrumen penghimpunan pada bank syariah berbeda dengan instrumen penghimpunan bank konvensional. Perbedaan mendasar mekanisme kerja instrumen penghimpunan dana syariah terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh bank konvensional dan memberikan keuntungan kepada nasabah. Yang kedua yaitu tabungan. Tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliat giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, sebagian besar bank syariah menggunakan skema tabungan mudharabah. Akuntansi tabungan mudharabah antara lain yang pertama yaitu akuntansi tabungan mudharabah, yang kedua transaksi penambahan tabungan mudharabah, yang ketiga transaksi penambahan tabungan mudharabah, yang keempat yaitu transaksi pengurangan tabungan mudharabah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang giro dan deposito. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet, giro, sarana pemerintah, pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Giro merupakan salah satu produk dana funding yang menggunakan prinsip wadiah atau titipan dan mudharabah atau bagi hasil. Produk giro bertujuan untuk nasabah-nasabah pengusaha yang memiliki lebih dari satu rekening dalam satu bank. Giro wadiah adalah giro yang harus mengikuti DSN tentang wadiah. Akad wadiah adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitip dana mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut dan bank wajib mengembalikannya apabila suatu waktu penitip mengambil dana tersebut. Dalam transaksi giro wadiah ini, nasabah bertindak sebagai penitip dana atau mudi, dan bank bertindak sebagai penerima dana titipan atau muda. Kemudian mudharabah atau bagi hasil. Mudharabah merupakan instrumen penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad mudharabah. Giro mudharabah harus mengikuti fatwa JSNN mudharabah. Akad mudharabah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Berikutnya, deposito mudharabah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad yang lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang harganya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dana bank syariah atau unit usaha syariah atau USS. Fatwa DSN nomor 3 tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariat adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana sabilul mal dan bank bertindak sebagai pengelola dana mudharib. Dalam kapasitasnya sebagai bank dapat dilakukan
melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya dimaksud mudharabah dengan pihak lain. Penyajian transaksi penghimpunan dana. Yang pertama, dana mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer dengan memisahkan dana mudharabah yang berasal dari bank dan berasal dari bukan bank. Yang kedua, bagi hasil dana mudharabah yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah disajikan dalam pos kewajiban segera. Yang ketiga, bagi hasil dana mudharabah yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. Yang terakhir, pengungkapan transaksi penghimpunan dana. Yang pertama, isi kesepakatan utama akad mudharabah berupa porsi dana dan pembagian hasil usaha. Yang kedua, rincian dana mudharabah yang diterima. Yang ketiga, rincian dana mudharabah yang disalurkan. Yang keempat, pihak-pihak yang berrelasi baik nasabah atau nasabah penerima penyaluran dana mudharabah. Yang terakhir, jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu antara lain sebagai jaminan pembiayaan dan atau transaksi perbankan syariah lainnya.